Don't judge a book by its cover. Mungkin komik inilah yang bisa ngewakilin hal itu guys. Karena kalau dilihat dari covernya terlihat kayak biasa aja gitu. Tapi ternyata isinya benar-benar bagus baik dari artwork maupun ceritanya. Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookbuzz. Nah, di kali ini kita masih di konten review dan kali ini Bang Dar bakalan review komik lokal Indonesia. Buat kalian yang nanti pengen lihat Bang Dar pernah review komik lokal apa aja, langsung aja cekidot di deskripsi video ini ya teman-teman semua. Di situ ada playlistnya. Oke, langsung aja kita mulai video reviewnya. So, seperti yang kalian lihat, ini dia komik yang berjudul Grey dan Jingga Purple Sunday. Kenapa Purple Sunday-nya digedein gini bang? Karena sebenarnya Grey dan Jingga ini tuh adalah salah satu judul komik karyanya Sweta Kartika ya, yang punya cerita terpisah gitu teman-teman semua ya. Ada dua cerita, dua komik yang diterbitin sama Koloni. Selain Grey dan Jingga juga ada Dharma dan Zahra yang di belakang ini ya teman-teman semua, juga diterbitin sama Koloni. Meskipun komiknya tuh terpisah tapi dalam satu universe gitu ya. Jadi menceritakan tentang kehidupan drama cinta remaja gitu teman-teman semua. Sedangkan untuk Purple Sunday, kenapa di sini tuh gede banget Purple Sunday? Karena di kehidupan atau di drama kisah percintaan antara si Grey dan Jingga ini tuh ada sosok anak kecil ini yang namanya Nila. Makanya Nila di sini tuh kayak kalau di bahasa Inggrisin kan purple gitu kan teman-teman semua. Dan seperti yang ada di sini, komik Purple Sunday ini tuh diterbitin sama Rion gitu teman-teman semua ya. Oke, dan ini dia tampilan cover depannya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa tokoh yang tadi Bang Dar udah sebutin ya. Dan kalau lihat dari pewarnaannya ini tuh kayak diwarnain pakai apa ya namanya? Pakai pensil gitu ya, pensil warna ya. Dan terkesan kayak unik gitu menurut Bang Dar. Cuma ini covernya kenapa nggak dibikin gede gitu aja, dan kenapa kayak Purple Sunday-nya di sini ya. Memang kayak punya keunikan sendiri, tapi terkesan kayak di warna putih yang di sini tuh kayak apa ya? Kayak buang space gitu ya. Dan jujur aja Bang Dar ketika pertama kali lihat covernya terkesan kayak, duh ini covernya kak tanggung gini ya dan biasa gini gitu teman-teman semua. Tapi setelah lihat isinya itu ternyata bagus banget ceritanya teman-teman semua ya. Oke, dan untuk covernya sendiri ini tuh dibekali dengan cover glossy ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ini meling-meling banget. Dan di bagian sampingnya seperti ini ada logo Rion di bagian atas seperti biasa. Grey dan Jingga Purple Sunday, ada nama authornya Sweta Kartika. Dan di belakangnya ini tuh ada sinopsis yang lumayan udah bisa ngewakilin apa isi dari komik ini ya. Dan jujur aja Bang Dar suka karena nggak semua komik tuh biasanya menampilin sinopsisnya secara rinci gitu ya. Dan untuk detail komiknya berada di bagian bawah sini ya. Di sini lumayan lengkap lah ya karena ada ratingnya masuk remaja. Kemudian untuk harganya di Pulau Jawa 40.000 ya. Walaupun ini tuh dijual 40.000, kalau kalian menuju ke Tokped Rion atau Shopee Rion sekarang harganya ini tuh lebih murah ya, karena memang lagi promo dari Rion ya teman-teman semua. Oke, dan kalau untuk demografinya ini tuh masuk komik apa Bang Dar? Kalau Bang Dar baca komik ini, sebenarnya ini tuh masuk ke komik netral ya. Menurut Bang Dar bisa dibaca cowok maupun cewek. Tapi sebenarnya kalau Bang Dar ngerekomendasiin banget dan menurut Bang Dar cocok banget kalau ini tuh dibaca cewek ya. Karena kalau cewek biasanya kan main hati gitu ya, bukan main pikiran gitu ya teman-teman semua. Biasanya kan kalau cewek tuh lebih ngena ke hatinya duluan dari pikirannya dulu. Dan menurut Bang Dar, komik ini tuh kalau dibaca cewek pasti bakalan langsung bikin mereka kelepek-kepek karena jalan ceritanya, kemudian beberapa artworknya dan lain-lain ya. Oke, kita ke bagian depan ya teman-teman semua. Komik ini tuh terlepas dari komik premium atau komik reguler, menurut Bang Dar ini tuh maksudnya udah cetakan bagus ya. Ya kita sebut aja premium karena ini dalamnya udah pakai materi kertas book paper teman-teman semua ya, dan semuanya full hitam putih. Oke, sebelum Bang Dar buka komiknya, seperti biasa untuk komik ini tuh masuk ke genre apa, dan seperti biasa juga ini komik Indonesia arah bacanya dari kiri ke kanan ya, ala kita, ala negara kita. Dan untuk genrenya komik ini tuh udah pasti masuk ke romance ya. Jadi buat kalian yang suka dengan komik temanya cinta-cintaan ya, komik ini tuh cocok banget buat kalian. Selain romance juga ada bumbu dramanya ya, udah pasti biasanya kalau komik romance itu biasanya nggak bakal lengkap kalau nggak ada dramanya. Selain itu juga menurut Bang Dar ini tuh juga kayak ada slice of life-nya gitu ya, karena cerita yang ada di sini tuh menurut Bang Dar terkesan kayak mengambil kehidupan sehari-hari, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kompleks ceritanya, bahkan terkesan sederhana aja ya. Mulai dari kehidupan seorang anak tuh kayak gimana sih, kehidupan Abi gitu kayak gimana sih. Tapi Bang Sweta ini tuh bisa membungkus
keseharian itu menampilkan dan menceritakannya ke kita dalam wujud komik ini dengan baik gitu teman-teman semua ya. Nah, sedangkan untuk dimensi komiknya ya, ini tuh lebarnya 14 cm guys, jadi lumayan lebar ya. Kemudian panjang ke atas bawahnya ini tuh 19,5. Nah, kalau kalian lihat video review dari Bang Dar kan kalian nggak bisa lihat pasnya porsinya tuh ukurannya berapa gitu teman-teman semua. Tapi kalau Bang Dar jelasin kayak gini kan jadi tahu, oh ukurannya ternyata agak besar. Karena nggak semua penonton dari Bang Dar itu pembaca komik lokal. Kebanyakan pastinya dari kalian pembaca komik manga ya, yang biasanya ukuran komik itu kalian pasin atau kalian pikirin ke, oh ukuran standarnya komik manga kayak gimana sih. Nah, lebih pasnya segini ya sama review sebelumnya ya teman-teman semua. Oke, jadi agak lebih gede teman-teman semua. Oke, kita buka komiknya. Komik Grey and Jingga Purple Sunday. Ini dia. Untuk Grey dan Jingga Purple Sunday ini tuh diterbitin sama Rion pertama kali tahun 2019 ya teman-teman semua. Ini editor in chiefnya Bang Chris Lee ya. Nah, ini ada dan lain-lain, kalian baca sendiri aja ya. Oke, pertama kali terbitin juga tahun 2019 ya. Oke, sekarang kita langsung buka lagi. Ini nggak ada chapter-chapternya ya. Berarti ini langsung masuk ke cerita. Dan kita lihat dulu ke bagian bawahnya. Di sini nggak ada nomor halamannya samsek ya. Jadi nggak ada nomor halamannya sama sekali ya guys. Berarti untuk ngitung total halamannya Bang Dar harus ngitung manual dulu. Oke, setelah Bang Dar hitung ternyata totalnya ada 158 halaman. Jadi ya lumayan tebel lah ya, walaupun nggak nyampe 200 ya. Oke, sekarang kita bakalan bahas dari artworknya dulu ya teman-teman semua. Seperti biasa, kalau dari Bang Sweta Kartika ini tuh memang gambarnya udah khas banget. Jadi kalau buat kalian yang udah paham dan udah sering lihat karya-karya beliau, ini pasti udah langsung ketahuan dan langsung tahu, oh ini karyanya Bang Sweta. Dan panel-panelnya pun juga nggak terlalu banyak variasi sih. Dan tulisannya menurut Bang Dar walaupun banyak, tapi menurut Bang Dar juga porsinya seimbang ya. Nah, sejujurnya Bang Dar tuh suka banget sama jalan cerita di komik ini ya teman-teman semua, karena bener-bener gak ngebosenin. Karena waktu Bang Dar baca komik Grey dan Jingga yang sebelumnya ya, itu tuh yang bukan Purple Sunday ya, Bang Dar agak bosen gitu teman-teman semua ya, karena banyak teksnya dan kayak terkesan nggak ada klimaks atau nggak ada problemnya gitu ya. Tapi di sini tuh kayak to the point gitu ya, perkenalan karakter ya to the point, kemudian masalah juga to the point, penyelesaian to the point, kemudian bumbu-bumbu cinta lucu ada, action juga ada. Dan ini loh yang Bang Dar suka dari Bang Sweta Kartika tuh, dia selain bisa bikin komik bertema pendekar dan lain-lain, dia juga bisa bikin komik bertema drama cinta seperti ini. Dan mungkin Bang Sweta ini tuh adalah salah satu komik Indonesia terbaik saat ini yang dia tuh bisa mengikuti apa sih kayak pasar dari orang-orang atau ABG Indonesia, dan dia bisa nyesuaiin itu. Padahal nggak semua komikus itu bisa bikin atau berpindah stylenya itu ya, dari bikin komik bertema gelut-gelut tiba-tiba ke ranah itu, ke ranah ini. Dan menurut Bang Dar, Bang Sweta Kartika ini untuk di komik Grey dan Jingga ini tuh bisa maksimal gitu ya. Komik ini tuh menceritakan tentang kehidupan Grey dan Jingga. Mereka tuh adalah ABG yang berpacaran ya. Dan buat kalian yang mungkin udah tahu tentang kisahnya karena udah baca komik Grey dan Jingga dari Koloni ya, mungkin nggak terlalu kaget ya. Bedanya di komik ini tuh yang namanya pacaran kan pasti ada waktu dimana hubungan itu kayak hambar gitu ya. Jadi kayak membosankan. Nah, ketika hubungan itu tuh hampir menuju keputusasaan ya, si ceweknya, si Jingga tuh kayak ngajakin putus, tiba-tiba datang sosok anak kecil. Nah, ini namanya Nila gitu ya, keponakannya dari Grey. Nah, kehadiran Nila ini tuh bisa bikin hubungan mereka jadi kayak balik lagi. Hal-hal yang biasanya dilihat hanya kelihatan jeleknya aja di mata si Jingga, ketika melihat si Grey, ternyata dia bisa melihat sosok lain. Hal-hal yang mungkin hanya terlihat jeleknya aja ketika Jingga melihat buruknya atau perangai sifatnya Grey, di sini dia bisa melihat kebaikan-kebaikan, keunikan dari sosok Grey ketika bersama dengan Nila gitu teman-teman semua. Nah, awal mula dari komik ini tuh menurut Bang Dar penceritaan introduction-nya atau pengenalan tokohnya udah baik ya teman-teman semua. Kemudian ditambah datangnya sosok Nila ya, anak kecil ini tuh jadi lebih menarik karena Bang Sweta Kartika bisa menggambarkan sosok anak kecil itu sebagai anak kecil yang beneran gitu ya. Sifat anak kecil kayak gimana sih, kemudian nakalnya kayak gimana sih, lucunya kayak gimana. Dan Bang Dar tuh sukanya ketika si Nila itu tuh bertemu dengan keponakannya ya, yang namanya si Zahwa, keponakannya si Zahra ini yang belakang ini ya teman-teman semua. Jadi mereka itu sama-sama mengagumi sosok Grey. Dan di situ tuh dia bisa menggambarkan lucuannya ya,
soft komedinya tuh bener-bener halus, dan walaupun nggak terlalu banyak porsinya tapi bisa enak gitu loh teman-teman semua, bisa bikin kita ikut ketawa juga ya. Nah contohnya ini ketika si Jingga itu tuh mungkin udah hafal sama sifat pacarnya ya, si Grey, ternyata keponakannya juga nggak kalah aneh sama sifatnya dia. Di dalam bus dia pakai topeng seperti ini yang bikin dia kayak agak gimana gitu dan diliatin orang-orang gitu ya teman-teman semua. Dia beli ikan dikasih nama Ultraman kayak gini. Dan ini dia pertemuan ketika si Nila bertemu dengan si Zahwa gitu ya. Jadi sama-sama memperebutkan cowok idaman mereka. Nah, jadi efek yang ada di sini tuh walaupun nggak ada dialog, tapi efek kayak petir-petir ini tuh bisa apa ya? Bisa menggambarkan atau bisa setidaknya bisa mewakilkan anak ABG sekarang itu sukanya yang model kayak gimana sih? Karena kalau pengen menggambarkan atau pengen menjelaskan tentang apa ya? Perseteruan mereka berdua itu kan bisa dijelaskan dengan narasi yang ala-ala Cergam dulu ya. Kemudian ala dialog batin dan lain-lain ya. Tapi di sini dia nggak ngasih dialog perseteruan di panel ini. Justru malah dialognya itu tentang siapa anak ini. Nah, dan untuk perseteruan mereka itu dia cuma ngasih seperti ini aja. Dan ini udah ngewakilin sama ABG-ABG sekarang yang mungkin udah sering banget baca manga gitu ya, atau baca manga ya, yang biasanya identik dengan hal-hal seperti ini. Keunikan, kelucuan, serta keanehan Nila ini tuh kayak bisa bikin si Jingga berpikir dua kali bahwa ternyata dia tuh udah mendapatkan cowok idamannya. Dan ternyata sosok Grey yang dia anggap kekanak-kanakan tuh ternyata dia ya kayak punya kedewasaan gitu loh teman-teman semua, karena bisa merawat anak-anak juga gitu ya. Nah ini dia. Dan ini bagian scene dimana Bang Dar suka banget. Ini naik kereta api bawa boneka panda seperti ini ya. Ini dia. Dan kalau kalian mungkin udah tahu, panda ini tuh kalau nggak salah pernah muncul di komik Wanara ya. Wanara atau apa gitu, Bang Dar lupa ya. Yang dibuat sama Sweta Kartika juga. Wanara atau Nusafef ya, atau apa ya Bang Dar lupa. Iya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, dari jalan cerita yang tadi perkenalan, kemudian ada problem, kemudian ada kayak apa ya, opsi buat nyelesain problemnya. Kemudian ada penyelesaiannya, dan sebelum conclusion ya, atau sebelum penyelesaian itu tuh kelar. Nah, di sini Bang Sweta Kartika kayak menaikin ceritanya gitu ya. Nah, di sini kayak nanti ada aksi gelut-gelut juga. Jadi makanya Bang Dar bilang komik ini tuh mungkin kayak sinetron gitu ya. Jadi dramanya lengkap banget. Ada drama cinta, ada problematika kehidupan ABG, ada anak-anak. Dan di sini juga ada aksi gelut-gelutnya, ada porsi actionnya juga teman-teman semua ya. Walaupun porsi actionnya tuh di sini cuma pelengkap aja ya, tapi menurut Bang Dar udah lumayan banyak banget porsi actionnya. Oke, dan ini adalah salah satu artwork favorit Bang Dar di komik ini ya. Dan ini udah pakai model kayak tone gitu dan detail banget. Dan menurut Bang Dar, entah kenapa feel Bang Dar ketika lihat artwork bagian ini yang di panel ini tuh sekilas kayak mungkin ini tuh bukan hanya imajinasi Bang Sweta Kartika aja ya. Sekilas tuh kayak apa ya? Situasi nyata yang kemungkinan tuh kayak digambar beneran sama Bang Sweta Kartika gitu loh teman-teman semua. Mungkin itu gambar ini tuh ada di dunia nyata, tapi nggak tahu ya. Ini cuma persepsi Bang Dar aja sih ya. Oke, jadi ceritanya seperti itu ya teman-teman semua. Yang pastinya endingnya kalian udah bisa nebak sendiri. Yang namanya drama cinta pasti endingnya ya bagus lah ya. Dan buat kalian yang mungkin belum baca komik ini tuh silahkan beli, karena harganya tuh murah banget di Rion. Dan menurut Bang Dar ini tuh worth it banget ya teman-teman semua. Baik dari artworknya, castnya, ceritanya juga oke banget. Dan kalian wajib baca dan miliki komik ini teman-teman semua. Buat kalian yang pengen beli, nanti Bang Dar kasih linknya di deskripsi ya. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman semua review Bang Dar untuk komik ini. Untuk artworknya Bang Dar kasih skor 8 ya. Dan untuk khasnya Bang Dar kasih skor 8,5. Sedangkan untuk ceritanya Bang Dar kasih 9 lah ya. Kira-kira seperti ini ya. Jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like. Jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan atau mau request buat review selanjutnya, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Kalian juga bisa nge-give Bang Dar langsung di kolom komentar ya teman-teman semua, kalau kalian mau support Bang Dar ya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam books lovers. Bye.